acara izinkan saya berpantun. Beli roti di pasar raya. Izinkan saya untuk membuka acaranya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Izinkan saya untuk berpantun. Buah duren, buah selasi. Saya Lutfi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Mas Abram. Selamat siang Pak Lutfi, silakan duduk Pak. Terima kasih. Ini Pak, ada minum, ada permen, silakan diminum atau dulu apa? Iya, terima kasih. Mas Abraham, kami kesini ini mau tanya-tanya terkait kita kan mau ada rencana family gathering. Nah ini kita mau ke Banyuwangi. Kira-kira dari PT Angkasa Tour ada kenalan yang baik nggak ya? Untuk turnya kira-kira mau tanggal berapa ya Pak ya? Untuk turnya kita di akhir bulan Juli ini sih rencananya. Itu kita mau 3 hari 2 malam di weekend ya. Untuk pesertanya mau berapa orang ya Pak ya? Peserta kita ada 100 orang. Itu belum termasuk ini ya, masa belum termasuk para pimpinan sih. Pimpinan mungkin sekitar 10 orang, jadi 110 orang. Oke, untuk dari pihak direktur kami ini Pak ada 2 paket, silakan Bapak. Yang dulu ada paket gold dan paket silver. Nah itu di masing-masing paket harganya beda. Ada yang harganya 5 juta, ada yang harganya 4,5 juta. Ini apa ya kelebihannya? Untuk fasilitasnya yang di paket, saya jelaskan dulu yang di paket gold ya. Yang di 5 juta itu bisnya itu pakai bis yang jet bus, yang bis pariwisata itu sekitar satu bis isi 50 orang. Nah yang di paket gold itu juga sudah termasuk hotelnya pakai hotel bintang 5. Wah, keren. Hotel bintang 5, terus makannya juga sudah makan pagi, makan siang dan juga makan malam. Dan juga sudah termasuk tour guide juga, tipik tour guide juga. Nah, yang di paket silver itu 4 juta, kita kasih 4,5 juta karena memang kita bedanya itu di bis sama hotelnya. Kalau bisnya itu kita pakai yang medium bus yang cuma 35 orang. Gitu ya. Terus kalau untuk hotelnya kita pakai hotel yang bintang 4. Oke. Di Novotel hotel itu. Tapi untuk makan pagi, makan siang, makan malam sama titikanya kurang lebih sama. Ini nanti semua makanya yang di hotel itu ikut hotel atau nanti terpisah ya? Untuk yang makannya di hotel itu yang breakfast aja Pak. Tapi kalau yang untuk makan siang, makan malamnya kita di rumah makan nanti. Oke. Oh iya, ini belum dijelasin ya. Nanti tujuannya gimana ya? Untuk tujuannya nanti kita sudah ada 4 tempat wisata itu. Jadi 3 hari 2 malam itu yang di paket gold itu 4 wisata itu bukan yang di angker-angker atau di nanjak-nanjak enggak. Itu kita mungkin ada yang di pantai dan juga ada yang ke hutan, tapi hutannya bukan hutan angker, hutannya hutan biasa, mungkin buat spot foto-foto bagus gitu. Terus kalau yang di paket silver itu mungkin cuma di tempat wisata, mungkin ya kayak kebanyakan sih pantai aja sih. Iya. Ini harganya nggak bisa kurang ya? Untuk harganya kita bisa kurang 10% aja, itu sudah paling pas dan paling mentok. 10% ya? Jadi kalau 5 juta ini jadi 4,5 juta gitu ya? Iya. Oke. Ini kalau misalnya kita mau ambil paket gold itu berarti harganya 4,5 juta per orang. Iya, itu per orang. Ini kan kita juga Mas Abraham, kita berbicara juga ada targeting ya. Kira-kira ini kalau minta diskon lagi misalnya 4,250 juta bagaimana?
untuk kalau minta diskon lagi mungkin saya nanti akan diskusikan dulu dengan pihak kami, dan saya akan juga akan kabari Bapak secepatnya. Iya, jadi kan ini sudah waktunya sudah dekat. Jadi ya harapan kita supaya harga 4.250.000 itu bisa disetujui sama PT Angkatan itu, supaya kita budgetnya cocok, kita bisa ikut sama Banyuwangi dengan PT Angkatan itu. Gitu. Gimana? Iya Pak, nah, tapi saya kasih waktu dulu untuk diskusikan dengan pihak. Iya, ditunggu segera ya. Saya akan diskusikan secepatnya ke Bapak. Saya akan kontak ke Bapak secepatnya, segera mungkin. Ya, terima kasih hari ini Mas Abraham. Saya izin pamit dulu. Ada keperluan yang lain. Terima kasih, sama-sama Pak. Selamat siang. Pak. Oke, saya mau perkenalkan dulu. Saya Abraham. Di sini saya menjadi selaku panitia acara dan moderator di acara technical meeting Family Gathering Banyuwangi ini. Di sini juga saya kedatangan seorang narasumber yang akan memberikan presentasi tentang Family Gathering, yaitu namanya Pak Lutfi. Apa kabar Pak? Baik, Mas Abraham. Nah, ini Pak Lutfi akan menjadi panitia acara juga selaku menjadi narasumber yang akan memberikan kalian materi presentasi tentang Family Gathering selama Tour ke Banyuwangi. Untuk Pak Lutfi sudah siap untuk memberikan presentasinya? Siap Pak Abraham. Ini kita beri semangat kepada teman-teman agar nanti Family Gathering-nya jadi lebih meriah, Pak Abraham. Oke. Kalau begitu, untuk waktu presentasi saya berikan 10 menit. Apakah Pak Lutfi sudah siap? Siap. Untuk waktu presentasi saya persilakan. Terima kasih Mas Abraham. Izin saya ingin menjelaskan dengan berdiri ya. Baik, sebelumnya ini sudah siang. Saya ingin jargon dulu. Gimana ini jargonnya Pelindo? Ada yang lupa? Baik Pak. Kita coba ya, bersama-sama ya. Jadi kalau saya bilang Pelindo, balasnya juara, gitu ya. Pelindo juara. Pelindo juara. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan hari ini saya Lutfi, sama-sama seperti Mas Abraham. Saya adalah seorang panitia Family Gathering dari Pelindo. Di sini saya akan menjelaskan rundown hari pertama, kedua, dan ketiga. Di hari pertama kita akan berkumpul dulu di kantor Pelindo, kemudian untuk melakukan pendataan, kemudian pembagian bus yang akan kita tempati masing-masing dengan keluarga. Setelah itu kita akan berangkat menuju Banyuwangi. Kita akan langsung menuju ke hotelnya. Hotelnya itu bintang 4, hotelnya Santika. Nah, oh iya saya lupa ya, base-nya ini nanti kita base-nya ini base mereknya Juragan 99. Nah, ini base-nya bagus sekali nih rekan-rekan. Jadi seat-nya itu 2 dan 3. Jadi nanti itu ada juga toiletnya di belakang. Jadi nyaman pokoknya ya. Untuk selanjutnya setelah kita sampai di hotel, nah itu kita akan bagikan kunci hotel. Namun diharapkan untuk rekan-rekan tidak turun dulu di dalam bis agar tidak terjadi kredit di lobi. Jadi kita yang sebagai panitia akan mewakili untuk mengambilkan kunci hotelnya. Seperti itu. Setelah itu kita malamnya akan ada gala dinner. Nah, di gala dinner nanti
kita akan ada ini dress code. Bapak Ibu mungkin sudah dipersiapkan ya, mulai hari ini nanti nyari dress code-nya seperti apa. Temanya adalah hitam dan putih, seperti itu. Nah, di gala dinner nanti kita akan melakukan senang-senang, kita akan makan-makan, kita akan bergembira didampingi dengan Bapak Ibu direksi kita. Terus kemudian juga ada hiburan untuk anak, untuk kita juga makan-makan seperti itu ya. Dan ada door prize. Lah, ini yang biasanya ditunggu sama rekan-rekan ini. Door prize-nya apa? Yang paling istimewa adalah sepeda motor listrik yang lagi tren ya. Ditunggu ya. Nah, kemudian baik, setelah gala dinner kita selesai di jam 10 malam, bisa istirahat kembali ke dalam kamar masing-masing untuk mempersiapkan fisik kita untuk pagi harinya. Kita di hari kedua akan melakukan perjalanan mengelilingi kota Banyuwangi, yaitu Pantai Bu. Di Pantai Bu nanti ada banyak ini permainan, ada banana boat, ada perahu, atau ada ya sekedar makan es degan gitu ya. Nah, jadi di sana kita akan menikmati indahnya Pantai Bu di pagi hari sampai dengan menjelang siang. Kemudian kita akan melakukan makan siang di resto yang sangat terkenal di Banyuwangi, yang terkenal dengan nasi tempongnya. Nah, di situ kita akan istirahat sambil makan siang, terus dilanjutkan sama sholat dan istirahat. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke hotel. Setelah nyampe di hotel, kita akan ada acara bebas ya setelah di hotel. Kemudian besok paginya kita lakukan outbound bersama. Setelah outbound kita akan packing dan kembali ke Surabaya. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk materi yang sudah dipresentasikan. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini kan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu bertanya, harap angkat tangan ya Bapak Ibu ya. 1 atau 2 orang saja. Mungkin ada yang mau bertanya di sini. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Nah, kebetulan ini ada info tambahan buat kalian yang nanti ingin bertanya lebih lanjut lagi, silakan hubungi Pak Lutfi atau ketemu langsung Pak Lutfi setelah acara ini selesai. Nanti Pak Lutfinya akan standby di sini bersama saya di sini terus sampai para pesertanya sudah habis dan pulang dan memang benar-benar acaranya sudah selesai. Nah, untuk info-info tambahan mungkin ada pengumuman juga yang belum join grup atau yang belum bergabung di grup ini juga nanti ada scan QR code-nya. Nah, itu scan QR code-nya buat kalian yang masih belum bergabung, silakan langsung bergabung, langsung scan QR code-nya aja. Nanti di situ Pak Lutfi akan memberikan pengumuman tambahan atau info-info yang mungkin belum disampaikan di presentasi tadi. Nanti Pak Lutfi akan memberikan info-info tambahan dan pengumuman-pengumuman di sana, dan juga materi presentasi yang sudah diberikan tadi sama technical meeting ini. Nah, saya Abraham pamit undur diri, saya akan kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari Dinas Pengadaan Barang dan Jasa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa model pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah pengadaan langsung, yang kedua pengadaan terbatas, dan yang ketiga adalah pengadaan umum. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan
Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Masih belum kedengaran ini ya. Saya ingin kalian semua lebih bersemangat. Kita kan sudah menjadi satu keluarga ya, harus semangat. Baik, kita ulangi lagi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lutfi dari Dinas Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelindo. Saya sudah bekerja di sini sekitar 10 tahun. Terus kemudian di sini saya diminta untuk sharing pengalaman kepada teman-teman baru dari Pelindo. Baik, sebelum saya sharing, apakah teman-teman ini sudah tahu jargonnya yang ada di Pelindo? Belum, Pak. Baik, gini ya, ketika ada kita bilang Pelindo, itu kita jawab Jaya, Jaya, Jaya. Oke, coba kita ulangi ya, kita tes dulu. Pelindo, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan HRD Bapak Heru. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan baru yang sangat semangat hari ini. Baik, saya ingin cerita pengalaman saya waktu pertama kali diterima di Pelindo. Saya waktu itu adalah mengalami tes ya, sama kayak kalian. Kita melewati tes, menyisihkan beribu-ribu orang. Nah, itu adalah suatu kebanggaan untuk kalian dan saya pada waktu itu juga. Kemudian waktu keterima saya juga ini harus bagaimana ya sama teman-teman, bagaimana ya sama teman-teman baru, sama senior itu harus bagaimana. Jadi tetap kita harus jalin komunikasi, selalu bertanya kepada senior bila ada suatu permasalahan, jangan diputuskan sendiri dulu ya. Terus kemudian terkait peraturan-peraturan yang ada di Pelindo itu harus ditaati, kita taati bersama ya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan perusahaan seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu ada safety. Nah, safety ini adalah apa? Nah, safety ini untuk keselamatan semua karyawan. Jadi kita tidak hanya untuk kita pribadi, kita juga memperhatikan keselamatan teman-teman kita. Kalau kita melihat teman-teman kita melakukan sesuatu yang ini kayaknya beresiko ini, nah itu harus diingatkan, harus saling mengingatkan seperti itu ya. Jadi kita jangan mencari selamat sendiri ya, kita harus bisa selamat sama-sama. Nah, kemudian ini saya juga mau cerita terkait bagian saya ya. Kalau nanti bagian teman-teman beda-beda ya, ada yang dari divisi ini apa ya, ada yang dari teknik ya, nah ada yang dari teknik, ada yang dari keuangan, nah ada yang dari mana ini, operasional. Nah, nanti bisa dicoba tangkap ininya ya, apa namanya, view-nya masing-masing. Nah, coba saya mau cerita dari divisi saya, yaitu pengadaan. Jadi saya mau cerita suatu waktu itu saya pernah melakukan pengadaan. Nah, pengadaan itu pengadaan yang nilainya tidak kecil. Nah, itu resikonya besar. Harus hati-hati. Setiap melakukan pekerjaan itu kita itu harus hati-hati dan teliti. Nah, ketika itu kita juga harus tetap, saya waktu itu melakukan cek dokumen, kemudian konsultasi sama atasan, apakah ini sudah benar kayak gitu ya. Terus kemudian saya follow up kepada user yang mengajukan pengadaan itu. Pak, ini kita harus menyamakan persepsi. Nah, itu penting juga. Jangan sampai persepsi kita yang di tim pengadaan dengan user itu berbeda. Nah, nanti hasilnya pasti akan berbeda ya. Jadi kita setelah baca dokumen, kita samakan persepsi sama user, kita komunikasi. Ini maunya seperti apa sih Pak? Seperti itu, atau Bu gitu ya.
Jadi jangan malu-malu untuk bertanya bila ada yang tidak dipahami. Sebaiknya tetap komunikasi ya, seperti itu, komunikasi, koordinasi. Nah itu penting untuk kelancaran tugas-tugas kita di masa datang. Nah baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung saja nanti kita bisa diskusi. Nah mungkin kita bisa ngasihkan saran apa, kalau misalnya dakes ini bagaimana Pak? Oh kalau di sini seperti ini gitu ya. Jadi siapapun teman-teman baru yang ada unek-unek bisa langsung angkat tangan terus disampaikan begitu ya. Jadi saya kira itu pengalaman saya. Nanti pengadaan ya belum selesai ya, pengadaannya nanti harus ini ya, sampai selesai barang yang diminta itu sesuai dengan kemauan dari user. Nah itu jadi win-win solution. Baik, ini di penghujung waktu, akhir kata saya ingin memberikan quote ya untuk semangat teman-teman baru di sini. Pekerjaan baru bukanlah hal yang baru, itu adalah jalan untuk menciptakan akhir yang baru. Mari bersama-sama kita sukses di perusahaan ini. Pelindo Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.